3 minggu setelah aku pergi dari rumah, itu aku gerebek ke rumah. Aku langsung blok gitu. Tuh perempuan ternyata ada di kamar mandi lagi pakai baju. Aku kayak percaya nggak percaya, mungkin kalau aku nggak kenal Mbak Meda nggak ada apa jadinya gitu kan. Aku 1 tahun itu udah suamiku udah berubah banget, bayangin Mbak. Hari ini saya ada telepon dengan klien yang alhamdulillah klien ini sudah berikhtiar dengan saya selama lebih dari 1 tahun. Dan pada telepon kali ini klien akan bercerita mengenai proses ikhtiarnya dengan saya. Yang di sini akan diceritakan pula hasilnya atau reaksinya seperti apa. Nah, untuk itu ibu-ibu semuanya stay tune terus di video saya. Yuk kita dengarkan kisahnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mbak Meda. Iya Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Aduh, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah, saya senang Bu bisa ketemu lagi sama Ibu ya. Iya, alhamdulillah bagi saya senang banget. Oke, Ibu, alhamdulillah kondisinya baik ya sekarang ya, lebih baik dari sebelumnya kah? Banget. Iya, oke Ibu, kita langsung aja mulai ya. Jadi di sini Ibu nanti boleh menceritakan apa yang sekarang Ibu rasakan. Karena Ibu kan sudah lama nih berikhtiar sama saya ya. Ibu boleh ceritakan prosesnya, ikhtiarnya itu gimana sampai dengan detik ini, sampai Ibu sekuat ini loh. Aduh, saya jujur Bu, seneng banget lihat perubahan klien yang seperti ini ya. Masya Allah. Iya. Aduh, terima kasih banyak ya Allah Mbak Meda, Mbak Naya juga. Aku sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol langsung sama Mbak Meda. Ini yang kedua kalinya ya. Pertama langsung ya, Aura privat di Jogja ya kalau nggak salah. Betul. Nah, yang sekarang itu aku tuh pertama kenal sama Mbak Meda tuh sebenarnya dari IG kan. Aku pas kebetulan aku lagi ada masalah juga. Terus pas gitu aku coba-coba follow, terus aku coba untuk mencobalah gitu kan, nggak ada salahnya berikhtiar gitu. Terus sempat ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama Mbak Meda juga. Akhirnya pertama itu pakai cincin sakinah gitu kan. Sebenarnya sih pakai cincin sakinah tuh awalnya tuh suami tuh nggak pernah ngaku gitu ya Mbak Meda, karena tapi namanya feeling istri ya gitu kan. Suami itu kasar, terus menghina, membentak, terus mengusir gitu. Sebelumnya tuh nggak pernah kayak gini gitu, nggak pernah. Bisa dikatakan sama saya tuh suami yang takut istri lah gitu lah ya, yang selalu menghormati saya, terus nuruti kemauan saya. Terus tiba-tiba ini berubah total, pulang tengah malam jam 11 gitu, walaupun pulang pada akhirnya membludak lah gitu kan. Pas pada saat ulang tahun anak saya itu, yang kecil itu umur 4 tahun, 3 tahun atau 4 tahun gitu, saya lupa deh kayaknya. Terus di situ dia langsung bilang kita pisah aja. Dia bilang kita pisah kamar gitu kan. Terus kamu tidur di depan, aku tidur di kamar belakang, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya kan sempet nangis lah, shock juga gitu kan. Ya udah, akhirnya ya kita ini juga cuma setiap pulang selalu marah-marah. Setiap pulang tuh setiap makanan ngeliat saya masak, makanan saya itu kayak jijik gitu kan, nggak pernah dimakan. Terus padahal saya masak makanan kesukaannya nggak pernah mau dimakan gitu kan. Kayak ngeliatin gitu kan. Pas gitu ya udah saya jalanin lah tuh sholat tobat, sholat hajat berturut-turut gitu kan. Akhirnya ketemulah Mbak Meda juga. Nah habis di situ langsung lah tanya-tanya. Ikhtiar pertama tuh langsung ada cincin sakinah. Nah di situ udah mulai agak tenang gitu ya, walaupun ketemu suami tuh kalau dipanggil langsung deg-degan. Karena kenapa? Kalau dipanggil sama dia tuh karena marah-marah, soalnya omongannya tuh yang bahasanya tuh yang kasar gitu kan. Terus macem gitu tuh, kayak hutan. Sampai pada akhirnya aku tidur sama anak-anak satu kamar berempat di kamar yang tengah kan, bukan di kamar aku lagi tapi di kamar tengah. Jadi setiap dia pulang kerja kita pada kunci pintu di kamar gitu. Hutan aja. Pas pada akhirnya dia dikasih sabda berkah juga ya, itu juga bikin tenang juga. Terus habis itu ada buka aura yang pertama itu aku ikutin terapi di atas batin ya. Itu di Jogja, itu pertama kalinya. Itu udah mulai tenang gitu kan sedikit gitu. Cuman sama suami tetaplah
tiap pagi kita udah pisah kamar, tiap pagi aku selalu bangunin dia baik-baik gitu kan, biasa kita elus-elus gitu lah. Dia marah-marah, apa sih gitu kan, dia bilang gue tuh mau pisah sama lu, kata dia sambil sinis gitu. Kok susah banget gitu. Terus aku nanya apa namanya itu yang si itu yang suami enggak gitu, ya punya lah, ngapain sih nanya-nanya, katanya gitu. Pokoknya selalu jawabnya sampai sinis gitu kan. Karena awalnya itu mulanya saya ngeliat HP-nya, saya memang paling anti ngeliat HP suami ya Mbak Meda. Itu tiba-tiba kok pengen ngeliat HP suami, saya lihat itu kan pada saat dia lagi sholat subuh di masjid. Pas sholat subuh di masjid itu saya lihat ini kok ada chattingan, atasannya dia minta jus gitu kan. Nah habis minta jus ternyata pas kalau orang ini kan meneliti gitu ya, ini kok foto jus tapi depannya foto batik warna pink gitu kan. Loh berarti dia lagi makan sama cewek kan, kan kita logikanya kayak gitu ya. Terus hanya pulang dari masjid, kamu kemarin makan sama siapa gitu, sama siapa kata gitu, jangan bohong gitu. Udah langsung labrak lah gitu, mas emosi gitu. Pagi habis dia keluar dari masjid aku juga bisa masak karena kita mau berangkat kerja, mengantar anak-anak juga kan. Terus habis gitu itu ngeliat fotonya ini gitu, ya nggak tahu, pokoknya dia selalu mengelak. Dia bilang itu makan rame-rame, itu bukan meja dia. Terus kliennya naruh jusnya di situ, katanya udahlah segala macam. Awalnya sih di situ, akhirnya udah tuh saya lupa lah dengan masalah itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh suami yang ngebahas itu lagi gitu kan. Nah itu yang jadi permasalahan dia gitu kan. Padahal sebenarnya saya udah lupa gitu kan. Akhirnya ya udah pas setelah ikut buka aura itu mulai berubah Februari karena sempat ada KDRT juga ya Mbak. Ada sempat dia tuh nggak pernah KDRT, mukul atau apa kasar itu nggak pernah, bentak aja tuh nggak pernah. Terus anakku buang sampah, terus anakku langsung gini, anakku itu yang nomor 2 kan dia ngomongnya agak kenceng karena dia kalau lagi pilek, lagi flu agak tersumbat gitu ya telinganya. Terus dia ngomong gini, ayah jangan lupa besok pagi buang sampah. Terus suamiku langsung nakal apa gitu di pintu, bek gitu kan, langsung keluar, langsung marahin anakku. Lo bisa nggak ngomong sama orang tua tuh yang sopan? Gue nih orang tua lo, katanya gitu. Terus aku marah gitu kan, aku bilang gitu, nggak bisa kayak gitu ya, ngomong sama anak nggak harus kayak gitu. Dia kan sebenarnya nggak pernah marah sama anak pun, nggak pernah gitu ya Mbak Mina. Udah terus akhirnya kita ribut, terus aku didorong ke kasur marah-marah gitu. Terus aku bilang, lu tunggu ya, gua akan somasi lu, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang kita ngomong baik-baik, sampai luka-luka biru itu udah. Akhirnya sampai saya marah-marah teriak-teriak. Akhirnya setelah itu 2 hari ini kok beneran pada sakit gitu kan. Akhirnya pada biru bener. Saya ke polsek, kata polsek, ibu kalau ibu mau lapor, mau visum, ini udah jalur hukum. Tapi kalau ibu mau baik-baik ya lebih baik diomongkan baik-baik kalau memang masih mempertahankan rumah tangga. Akhirnya aku pikir udah masih mempertahankan rumah tangga gitu kan. Setelah 3 minggu akhirnya aku gak kuat juga Mbak, aku diusir berkali-kali. Aku pergilah dari rumah sama anak-anak gitu kan. Sebenarnya bapaknya udah tetap baik gitu kan, mau mempertahankan kami gitu. Cuman kayaknya suamiku yang udah gak bisa gitu lah, selalu ke mamahnya gitu kan. Akhirnya pas setelah itu udahlah, akhirnya setelah udah mediasi, hari itu juga bapaknya datang ke rumah untuk mediasi yang ketiga kalinya. Akhirnya bapaknya pulang, saya langsung ke Polres saya langsung bikin LP. LP tuh untuk yang KDRT. Nggak lama kemudian aku pergi dari rumah. Dipanggil lah aku dulu sama anak-anak. Setelah kami dipanggil, terus suami udah mulai baik-baik Mbak, udah mulai berubah lah gitu kan. Kami juga, dia sempat aku somasi juga sebelum kami LP, kami somasi gitu kan. Aku somasi baru 1 kali, terus dia langsung membaik, maulah gitu berhubungan sama aku gitu kan. Pas menekan pakai cincin ini pun juga Mbak, cincin saya kira pertama kali, itu dia langsung mau dekat sama aku gitu kan, langsung baik-baik gitu kan. Cuman kadang aku juga mancing-mancing gitu, mau pegang-pegang gitu, sempat hubungan juga gitu kan. Akhirnya kan talak satunya batal ya Mbak ya gitu kan, kalau baru talak satu sekarang hubungan kan batal. Pas gitu ya sudah, akhirnya kambuh lagi lah dia tuh, marah-marah lagi. Ya udah, aku kan karena takut, akhirnya aku pergi dari rumah. Aku sudah lapor ke kantornya, kata kantornya, Bu jangan pergi katanya gitu. Ya kita namanya perempuan nggak kuat ya tiap hari kayak gitu. Akhirnya aku pergi dari rumah, aku ngontrak lah gitu. Pas udah gitu aku jalanin, aku ikut terapi detox batin di Jogja. Pada akhirnya terus aku buka aura. Setelah itu setiap hari tuh pulang ke rumahku karena udah ketahuan. Jadi pas bulan puasa tuh ketahuan aku lagi beli gorengan, ketemu dia gitu kan. Dia bilang ini berarti sudah jalan dari Allah, katanya gitu. Sudah jalan dari Allah tuh
ketemu, kata dia ketemu di sini gitu. Tapi Mbak, setelah aku pergi dari rumah, 3 minggu setelah aku pergi dari rumah itu aku gerebek ke rumah. Tapi itu dateng, aku tanya dari CCTV rumah. Dia pikir CCTV di HP aku mati dan rusak, ternyata masih nyambung. Nah, aku datang ke sana, aku ngintip dulu. Kalau pintu terbuka berarti dia hanya bertamu. Tapi kalau dia pintu tertutup, berarti dia ngapa-ngapain kan gitu. Pas aku buka itu offline CCTV-nya, berarti dicabut gitu kan. Aku langsung brek gitu. Aku langsung wah dikunci gitu, aku gedor-gedor, udahlah anakku yang satu ada di belakang, pintu belakang, aku dari pintu depan. Udah akhirnya pas udah gini tuh perempuan ternyata ada di kamar mandi lagi pakai baju gitu, ada di video, aku videoin gitu kan. Nah habis gitu rameh lah tuh warga semua pada datang kan. Nah akhirnya pas setelah itu langsung malam itu juga aku urus ke polsek, aku urus juga ke Polres gitu kan. Terus dia sempat ditahan juga, dimintai keterangan. Terus aku visum juga si perempuannya, aku visum kemampuannya juga gitu kan. Ya ternyata kalau kata pihak penyidiknya itu tidak ada unsur. Jadi mungkin suamiku katanya onani katanya gitu. Jadi hanya buat suamiku dulu tuh suka nonton film gitu, suka nonton gitu kan. Terus jadi katanya dia lagi mau merasain si perempuan itu, terus perempuannya nggak mau, terus katanya dia nonton, akhirnya dia meninggal sendiri katanya gitu. Tapi kan namanya perempuan, kita nggak mungkin percaya begitu aja ya gitu. Suamiku tuh sering telepon, video call, terus ngobrol sampai lama. Tapi dia tetap masih tinggal sama bapaknya, aku tinggal sama anak-anak di kontrakan. Nah akhirnya kan ketemu tuh, ketahuan lah aku tinggal masih dekat rumah, ternyata dekat rumah mama aku gitu kan. Ketahuan, ketemu, akhirnya sejak itu dia pulang ke rumah setiap hari. Dan itu pun juga setiap malam kita ketemuan gitu kan. Terus ya setelah itu udah mulai ada perubahan lah. Semenjak itu sampai sekarang alhamdulillah suamiku pulang ke sini. Nah aku kan ikhtiar lagi sama Mbak Mena kan, tambah energi ya waktu itu ya. Itu bener suamiku tuh gak ada komunikasi sama keluarganya sama sekali, sama bapaknya, sama mamanya sama sekali. Jadi bener-bener pulang kerja langsung pulang. Terus hari libur gak pernah ke rumah orang tua, bener-bener yang fokus sama aku lah gitu kan. Terus si perempuannya kayaknya kalau dilihat dari logat-logatnya tuh yang masih mengharapkan suamiku gitu loh Mbak, yang rendah. Sekarang gue udah sendiri kata dia gitu. Lo maunya apa sih kata, lah mau gue apa kata dia. Jadi mereka nih ribut gitu loh Mbak, mereka berdua ribut gitu. Terus dia bilang juga katanya gue udah ya udah sih lu nggak usah ini katanya, lu sama dia ya udah emang kenapa gitu kan. Gue juga sama istri gue baik-baik aja sekarang, gue juga mau memperbaiki kehidupan rumah tangga gue yang sekarang katanya gitu. Terus intinya juga dia bilang terus saya tanya terus gimana Bu, apa udah ada, saya sekarang tidak bisa berkomitmen, saya mendingan hidup sendiri aja lebih bebas katanya. Terus suamiku bilang lah itu urusan elu kata suamiku gitu kan. Sekarang itu suamiku tuh bener-bener yang aku blokir, aku bilang gitu, gue apa gitu. Sekarang suamiku tuh nurut banget, nurut banget. Sekarang tuh udah balik lagi kayak dulu gitu loh Mbak Bina gitu kan. Bagaimana caranya sekarang tuh takut kalau aku marah sedikit jadi takut, jadi udah kayak dulu lagi gitu Mbak Meda. Terus juga kalau sampai kantor selalu Bunda udah sampai kantor terus foto nyepek, terus aku bilang gini, foto kapan tuh? Terus sekarang dia foto pakai timestamp, jadinya jadi jam dan tanggal, jam sama tempatnya kan ketahuan kan telat. Bunda ayah lagi di kantor ngobrol sama teman-teman kantor, terus dia foto sama teman-temannya sekarang pakai pen. Alhamdulillah sih udah kayak gitu. Terus aku juga sekarang udah beberapa hari ini ya udah bisa 2 minggu inilah udah bisa lebih tenang gitu Mbak Meda. Maksudnya aku juga bisa menahan emosi gitu kan, walaupun kesel. Aku orangnya gini Mbak Meda, aku kalau kesel aku langsung luapin gitu kan. Aku misalkan kesel sama dia gini, aku langsung tegur gitu. Nah tapi alhamdulillah sih aku kesel. Dari dulu pun kalau aku kesel sama suamiku aku luapin, aku keluarin tapi nyindir gitu. Dan kita nggak pernah marah, nggak pernah berantem, tapi dengan kayak gimana. Nah sekarang pun aku ya alhamdulillah bisa mengatur emosi aku kayak gitu kan. Jadi kalau aku kesel, walaupun aku kesel aku keluarin tapi dengan sindiran, tapi ketawa, tapi nggak bercanda lah gitu kan. Dan suamiku kayaknya takut gitu loh kalau aku marah, karena alhamdulillah aku ngejalanin tiap hari sudah hampir 1 bulan ini nggak putus yang Mbak Meda bilang. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat semua aku jalanin, alhamdulillah nggak putus, kecuali aku head doang, aku mens. Terus aku juga surat waqiah, Mbak Meda juga ajarkan kayak gitu kan sarannya, jadi aku ikutinnya. Alhamdulillah diberi kemudahan gitulah, kemudahan dengan jalannya rumah tangga ini gitu.
gitu. Makanya sih aku kayak percaya nggak percaya, mungkin kalau aku nggak ketemu Mbak Meda nggak tahu apa jadinya gitu kan. Iya ya, Masya Allah Ibu, alhamdulillah luar biasa Bu ya. Jadi perjalanan kita itu udah lama, kurang lebih udah mau 1 tahun ini ya. Bener, udah ada aku apa Sejin Sakinah, terus juga apa gelang Gelang apa Hamira. putus Mbak, tapi aku simpan di tempat kotaknya kan gitu, dan alhamdulillah masih utuh gitu. Terus juga apa kalau ada apa pernah ada tambah energi terus air watan kayak gitu ya, alhamdulillah sekarang tuh bisa dikatakan suamiku udah kembali lagi kayak dulu lagi gitu. Alhamdulillah. Makanya bersyukur banget. Aku juga nggak tahu kalau nggak kenal Mbak Mira gimana jadinya, ya Allah. Semuanya ini takdir Allah ya yang mempertemukan kita Bu. Karena seperti yang pernah saya ucapkan ke Ibu ya saat itu, Bu, kita bertemu seperti ini itu saya anggap ini adalah takdir Allah Bu. Allah sudah mempertemukan kita. Ibu ketemu di media sosial saya kan banyak ya orang-orang di sana yang menawarkan jasa yang sama seperti ini ya. Iya benar. Dan kebetulan di sini Ibu lebih percayanya kepada saya gitu. Alhamdulillah. Itu makanya apa sih ini jatuh hati Mbak Meda gitu kan. Iya, dan di situ tentu ini apa perasaan Ibu yang sekarang dan energi Ibu yang sekarang udah berbeda. Dulu pertama kali ketemu itu, aduh itu udah nangis, ya. Pokoknya udah nggak bisa seperti ini gitu loh. Ini udah mulai lepas. Ini senyumnya pun juga udah lepas, cara bicaranya pun juga, sudah oke ya, udah tegas, udah lantang, udah percaya diri lagi. Nah itu tuh yang saya suka ya, ketika Ibu di sini udah berkomitmen ikhtiar sama saya dan ternyata ikhtiarnya ini dilakukan secara konsisten. Nah, alhamdulillah kan juga perubahan demi perubahan itu terjadi ya. Ya memang tidak bisa instan ya saat itu ya. Beda. Kalau hasilnya itu, maka itu juga tidak akan bertahan lama. Tapi kalau hasilnya bertahap, maka itu kan juga hasilnya akan lama. Iya, gitu, betul banget Ibu. Iya. Makanya aku benar-benar bersyukur sekali gitu ya bisa kenal sama Mbak Meda itu. Entahlah gitu kalau aku nggak kenal Mbak Meda itu bagaimana jadinya. Iya saya kan berangkat siang kan, terus apa namanya, kita tuh Mbak Meda, kita setiap hari main. Iya. Itu malam main, pagi di sholat subuh gitu ya, kita main. Dan aku bilang sama dia kan, aku tuh berusaha gimana ya, aku bilang ya rumah tangga itu hanya ada 2, 50%-nya seks dan 50%-nya adalah komunikasi. Kalau seksnya kurang, itu akan ada namanya perselingkuhan. Dan kalau komunikasinya kurang, itulah yang akan jadi perselingkuhan. Sekarang kalau misalkan seksnya kurang gitu kan, misalkan baru main 1 kali terus kamu tidur gitu kan, terus kata dia, emang kamu mau selingkuh? Kata dia. Takut ya. Iya, gitu. Sekarang tuh malah dia yang aku bucin. Pakai yang sekarang, jangan pakai baju itu, tutupin pantatnya. Terus ya, kamu iya katanya, kamu mau sidang apa mau kondangan sih? Kata dia gitu. Iya, sekarang jadi dia yang cemburuan. Terus aku dibilang, kamu ya kalau manggil siapa itu nggak boleh manggilnya bang, harusnya manggilnya pak, katanya gitu. Loh kalau sesama gimana? Aku bilang, kan kita biasa panggil bang, terus sama polisi juga bang gitu kan. Oh nggak gitu katanya. Terus kalau kerja juga maunya nganterin. Kalau kerja tuh sekarang udah biasa tangan, dia cium tangan aku, terus dia cium kening semua, sama cium bibir juga ya. Ya alhamdulillah sekarang gitu. Tapi ya kadang aku berpikir gini, nggak bisa 100% percaya sama suami gitu ya, tapi aku akan lakukan apapun untuk rumah tangga gitu. Tapi paling tidak walaupun rasa jengkel, rasa ini tetap ada, aku belum bisa percaya 100% sama dia gitu. Tapi paling tidak aku tetap akan gitu, karena kan bagiku adalah pernikahan ini cukup untuk 1 kali aja, aku bilang gitu. Kalau jangan sampai ada pernikahan berikutnya, amin gitu kan. Iya Bu, insya Allah ya, semoga aja Ibu di sini pernikahannya makin harmonis lagi, Ibu hubungannya sama suami juga semakin lebih harmonis lagi gitu ya. Karena saat itu kan ketika Ibu pertama kali ketemu saya, kita kan di Jogja ya. Saat itu juga saya sempat
oh ini klien saya rumahnya Jakarta nih, tapi ketemu saya di Jogja. Luar biasa sekali nih, ini nih memang berniat banget Bu untuk ikhtiar gitu kan. Banget gitu. Terus yang kedua kan kita ketemu lagi pas aku di Jakarta ya, pas saya di Jakarta. Ketemu lagi dan sama anak ya. Iya, saat itu kan tanya tuh, Mbak Meda, kalau saya bawa anak saya gimana? Ya boleh Bu, boleh banget ya. Iya, karena anak saya ini tahu perselingkuhan saya, tahu masalah saya dengan bapaknya gitu ya. Iya, dia tuh sekarang jadi gimana ya sama bapaknya tuh kayak trauma, benci apa. Jadi sekarang kayak dia nggak ada hormatnya gitu loh kan. Makanya pengen menggali kenapa sih ini, ada apa sih ini gitu kan. Karena dia yang pertama itu dia kan memang nggak pernah keluar rumah ya Mbak. Terus udah yang sama orang nggak dikenal, terus dia nangis. Dia 1 bulan nggak mau sekolah, nggak mau ketemu orang, kayak depresi gitulah, kayak trauma psikis. Akhirnya lagi kelakuan bapaknya kayak gitu kan. Jadi aku nggak mau jangan sampai dia nih dengan laki-laki nih menganggap semua laki-laki itu jahat gitu. Makanya aku coba aja dia gitu. Makanya aku kenapa gitu ya, akhirnya dia mau menjelaskan itu sebenarnya nggak mau sekolah di sana, terlalu jauh, udah gitu kan sekolah di situ kemauan ayah katanya gitu. Terus kadang kalau aku marah gitu ya dia berusaha untuk ya sekarang ya meluk kayak gitu, nyium kayak gitu lah, pokoknya berusaha untuk biar aku nggak marah ya gitu lah. Perubahannya alhamdulillah gitu lah Mbak Meda, perubahannya banyak banget. Iya Ibu, alhamdulillah. Ya ini semuanya juga berkat dari Ibu ya, kemauan Ibu, niat Ibu yang memang niat awalnya itu ingin memperbaiki diri gitu. Mbak Meda, saya ingin memperbaiki diri, saya ingin mengharmonis rumah tangga saya kembali gitu. Dan Ibu di sini sadar bahwa oh ternyata saya juga punya luka batin, saya juga harus memperbaiki diri. Ini tidak sepenuhnya salah si suami dan juga salah istri, karena memang dalam rumah tangga itu kan kedua-duanya ini adalah pelaku di dalamnya gitu. Jadi kalau saling egoisan juga nggak akan kembali seperti ini kan ya gitu. Jadi ini lebih bagus sekarang Ibu, posisi Ibu juga sekarang saya lihat nih aman, nyaman, sejahtera, tenang batinnya ya, dan auranya juga lebih mending sekarang ini Bu gitu. Oh ya, nanti untuk gelangnya yang katanya tadi putus, nanti boleh kirimkan langsung ke alamat saya ya, nanti saya bantu bersihkan Ibu gitu. Oh Masya Allah, terima kasih. Iya, nanti saya bantu kirimkan alamat kantor saya ya. Ini khusus untuk Ibu yang mau dengan ikhlas ya, mau sharing dengan saya. Ibu juga Mbak Meda, Ibu juga mau memberikan pengalamannya kepada ibu-ibu semuanya gitu, dan semoga saja apa yang sudah Ibu berikan ini berdampak baik pula untuk Ibu, karena banyak di sana Ibu yang mengaminkan ya atas apa yang menjadi ikhtiar Ibu, atas apa yang menjadi kebaikan Ibu. Aku memang seneng kalau di grup itu, seneng suka baca. Terus aku kalau udah mengungkapkan satu, aku pengennya banyak karena aku pengen berbagi cerita. Ya ini pengalaman aku sebenarnya, jadi nggak dibuat-buat gitu loh. Jadi memang aku seneng banget gitu kalau sampai ada yang nanya-nanya terus ngobrol, sampai suka ada yang DM, Bun, kenal Mbak Meda udah lama, udah dari tahun 2022 kalau nggak salah, akhir tahun aku bilang gitu. Terus apa gitu kan, ya aku jelasin aku udah ini gitu kan. Oh gitu, cuman kalau itu kita harus sabar gitu, memang ujiannya ya berat, tapi aku yakin sama Mbak Meda ya alhamdulillah sekarang aku sudah rasakan hasilnya, aku bilang kayak gitu. Oh gitu ya Bu, jadi memang banyak yang yang japri WA aku langsung, ya aku mengatakan ya harus aku ceritakan benar-benar yang keadaan aku sekarang gitu. Jadi makanya kalau Mbak Meda mau ini pengalaman aku, ya aku benar-benar bersyukur banget. Jadi memang gak ada yang kita buat-buat, memang kenyataannya kayak gini. Aku yang merasakan langsung gitu loh Mbak. Iya, aduh, saya juga ikut senang Ibu. Saya ini terharu, sebenarnya saya ingin banget nih meneteskan air mata saya ya, tapi air mata bukan kesedihan, tapi air mata bentuk rasa syukur saya. Saya terharu akan apa yang sekarang ini Ibu lakukan, yang sabar banget. Kalau saya arahkan ini, iya Mbak Meda saya besok seperti ini, saya arahkan seperti ini, iya Mbak. Terus kadang juga Mbak saya itu bingung, saya harus gimana gitu.
saya jujur saya lebih suka Bu kalau klien itu aktif seperti ini ya, seperti Ibu aktif bertanya, aktif ngobrol, bahkan hal-hal sepele pun ya, hal-hal kecil, perubahan kecil apapun Ibu selalu bersyukur. Kemudian kalau ada hal kecil saja itu tersimpan di hati Ibu, Ibu cerita sama saya, karena memang kita kalau nggak ada tempat untuk bercerita itu bisa redam terus, jadi sakit sendiri gitu. Makanya aku mau cerita sama siapa ya Mbak Meda, kan nggak mungkin aku cerita sama mamaku seorang sendiri yang lagi sakit gitu kan. Aku juga cuma 2 bersaudara, adikku laki gitu kan. Aku mau sama siapa, begitu aku kenal sama Mbak Meda kayaknya aku benar-benar menumpahkan semuanya gitu. Dan alhamdulillah itu apa yang aku ceritakan itu ada solusinya itu loh gitu. Tapi kan kalau kita cuma cerita sama orang tua, solusinya apa? Cuma hanya sabar aja, dan yang ada menambah pikiran buat mama kan gitu. Tapi kalau aku cerita ke Mbak Meda itu solusinya ada, dan alhamdulillah hasilnya juga ada gitu loh. Makanya aku tuh pas aku dapat tawaran undangan dari Mbak Meda, masya Allah, aku bilang aku mimpi apa ya, aku bilang kayak gitu. Iya Ibu, karena memang bener-bener salut gitu. Aku kayaknya rasa yang bener-bener dapet temen tuh yang ibarat kata bukan cuma sekedar teman untuk mendengarkan, tapi kasih solusi dan ada hasil gitu loh. Itu makanya aku bilang sama ibu ya, semua tuh butuh proses gitu. Jadi nggak yang ibu minum obat rasa pahitnya langsung terasa gitu. iya betul. Semua juga kayak aku pusing minum obat emang pahit, tapi kan lama-lama akan pusingku akan hilang gitu, akan sembuh gitu kan. Itu aja sih, semua tuh berproses gitu. Sampai nanya berapa lama katanya sama Mbak Meda, aduh aku bilang aku November, terus April pun suamiku juga udah berubah sedikit-sedikit gitu kan. Pas Novembernya aku 1 tahun itu udah suamiku udah berubah banget, bayangin Mbak Meda, dari November 2022, November 2023 sampai sekarang itu dari November 2023 ya. Sekarang kan udah kembali seperti itu. Berarti kan cuma setahun doang aku tuh. Yang penting apa? Yang penting kita ikutin arahannya Mbak Meda itu aja sih kalau aku mah, dan kita percaya bahwa kita memang mau mempertahankan rumah tangga, ya udah aku bilang gitu. Kalau memang kita niat untuk mempertahankan rumah tangga, ya kan ada tuh ya, maaf ya Mbak Meda, di grup ya agak ngeyel gitu kan, yang naik apa aku malas ngadenin gitu kan. Terus dia nanya, oh tapi aku begini gitu kan. Aku bilang, oh ya udah itu masing-masing terserah sih. Kalau aku sih ngerasanya enggak ya, aku kayak gitu. So ada yang kayak gitu, tapi sampai sekarang aku diemin aja. Ya, alhamdulillah saya juga merasa ini ibu-ibu yang berjuang dari nol nih bersama-sama dengan saya. Di situ kan saya kumpulan jadi satu tuh ya, kita di grup ya, jadi sebuah grup itu untuk buka aura berjamaah setiap 1 bulan sekali. Karena memang saya juga ingin memberikan yang terbaik untuk klien-klien saya, terutama juga untuk ibu juga. Jadi tidak langsung pakai sini Sakinah dilepas gitu, enggak, tapi memang 1 bulan itu kita ini program baru yang dimana memang untuk ini Bu, pembersihan energi setiap 1 bulan sekali gitu. Jadi kalau bisa ikuti terus ya untuk buka auranya ini bentuk bimbingan spiritual saya untuk melengkapi ikhtiar ibu. Jadi biar nggak langsung sulapan gitu ya, kan memang segala sesuatu itu perlu kita ikhtiari, perlu kita perjuangkan. Dan betul apa yang ibu sampaikan kepada saya, kalau kita berikhtiar seperti ini tuh memang butuh waktu, tidak instan, dan juga kembali lagi ke ini kalau diarahkan itu ayolah kita harus mau bekerja sama gitu, nurut gitu. Dan satu hal lagi Bu, ini niat ibu nih yang bikin saya merasa oh ya ternyata segala niat kita itu tuh memberikan dampak kedepannya untuk diri kita sendiri. Karena niat ibu adalah saya inginnya mengharmoniskan rumah tangga saya Mbak Meda, saya ingin memperbaiki diri saya. Nah itu loh kuncinya, memperbaiki diri saya. Saya ingin kalau kan kadang banyak Bu tujuan berikhtiar itu untuk memutuskan suami dengan selingkuhannya. Nah seperti itu tuh kadang yang membuat kita jadi merasa nggak tenang kan, kayak pokoknya cepet harus putus nih sama selingkuhannya. Nah itu tuh Bu yang kadang itu buat kita kurang optimal. Aku malah sekarang aku bilang sama suamiku gini, ngapain sih ada sembunyi-sembunyi, capek lo sembunyi-sembunyi, aku bilang kayak gitu. Udah sih sekarang gue mau udah ikhlas, aku bilang bunda udah ikhlas, kalau emang ayah harus meninggalin bunda gak apa-apa, silakan aja. Kemarin itu kenapa
nggak ikhlas karena caranya tidak baik. Kalau sekarang Bunda mau pisah dengan baik-baik, ayo silakan, bilang gitu. Bunda udah ikhlas gitu. Lagian ngapain dipertahankan kalau rumah tangga harus kayak begini? Nggak mau. Dia malah bilang begini, pokoknya ayah akan ninggalin kamu. Dua, pertama kamu pindah agama, kedua ada laki-laki lain. Nah, kan Mbak kalau kayak gitu dia nggak mau lepasin aku, Mbak. Iya kan, bener-bener ya, dia udah mau. Dia bilang, ayah tuh udah benar-benar mau memperbaiki rumah tangga. Ayo kita memperbaiki, udah move on katanya. Jangan kayak gini terus. Katanya kalau kayak gini terus kamu jadi marah-marah terus. Katanya kamu sakit nanti loh, katanya. Udah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu, ini saya bantu Ibu juga untuk membersihkan energinya. Jadi kita private seperti ini ya, buka aura private video call ini juga sekaligus saya bantu untuk bersihkan energi, netralkan energi Ibu, dan saya bantu kuatkan lagi auranya Ibu. Jadi nanti lebih optimal gitu. Kemarin-kemarin itu aku ruwet banget ya, kayaknya acak-acakan aku tiap hari berantem sama suami. Tuh aku tuh kerjaan aku tuh bener-bener yang gak jelas. Aku gak kerja, bener-bener bayangin aja 4 bulan aku kerja tidak dibayar, aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah aku sekarang ada aktivitas, ada kegiatan gitu lah kan, ada kerjaan walaupun memang bayarannya belum kelihatan, tapi paling tidak aku tidak memikirkan itu. Jadi aku ini sekarang kegiatan yang penting aku lihatnya adalah ilmu. Karena kenapa, kalau aku tidak bekerja, ilmuku tidak akan maju. Ya, sekarang kalau aku punya ilmu, uang akan menghampiri aku. Aku bilang kayak gitu. Aku bilang gitu, makanya alhamdulillah ya dengan ini lebih tenang. Aku juga jalani kegiatan sehari-hari juga alhamdulillah gitu kan. Terus suami juga alhamdulillah udah berubah banget deh gitu kan. Ini aja dia video kalau ini dikit-dikit video call. Terus ya aduh, so sweet banget ya. Iya. Bunda di mana? Terus aku bilang ada. Terus aku bilang, aku kadang suka nggak bales ya. Aku nggak bales di video call dia. Terus aku bilang gini, aku bilang gitu, nanya-nanya di mana, kamu nyari aman ya? Aku begitu. Enggak, kamu lagi ngapain? Kata dia gitu. Di sini, aku kayak gitu kan. Oh ya udah, tuh jangan lupa makan ya, kata dia. Ya. Terus sekarang aku udah mulai melesot. Ayo jangan lupa makan, ayo udah makan belum? Tadinya kan aku nggak mau gitu ya. Aku agak jaim lah gitu nanya. Sekarang ya adalah dia sering nanya gitu, jadi aku suka balas, ayo juga udah makan belum gitu, jangan lupa makan. Iya bunda gitu. Ya sekarang begitu deh, kembali lagi kayak dulu aja gitu. Alhamdulillah banget makanya. Alhamdulillah Ibu, senang saya Ibu ya. Oke, Ibu sudah siap untuk saya bantu buka auranya? Ya, oke, baik. Ya, dalam proses buka aura ini saya bantu untuk bersihkan energinya. Ibu nanti relax ya. Saya butuh kondisi tubuh dan pikiran yang relax Bu dalam proses buka aura. Nah untuk itu maka Ibu posisi duduknya silahkan yang relax. Kalau udah relax kita pelan-pelan sambil pejamkan mata pelan-pelan. Kita pejamkan mata, biarkan tubuh ini relax, biarkan pikiran kita pun juga relax. Jika sudah, kita tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Kita tarik nafas 4 detik. 1, 2, 3, 4. Hembuskan pelan-pelan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi tarik nafas yang dalam. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Jika sudah, letakkan tangan kanannya di dada. Letakkan tangan kanan di dada. Sambil dengarkan ucapan saya, Ibu ucapkan secara lirih, secara lirih minimal mendengarnya sendiri atau diucapkan di dalam hati. Ibu tirukan apa yang saya ucapkan. Tirukan yang saya ucapkan. Ya Tuhanku yang Maha Penolong, saya izinkan tubuh, pikiran dan batin saya menerima energi positif dari Mbak Meida untuk membantu membersihkan energi negatif pada tubuh saya.
Tarik nafas yang dalam. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Sekali lagi, ucapkan dan tirukan apa yang saya ucapkan. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih, saya izinkan tubuh, pikiran dan batin saya menerima energi positif dari Tuhan dan alam semesta untuk membantu membersihkan energi negatif dan menetralkan energi pada tubuh saya. Sebelum buka mata, Ibu berdoa dalam hati apa yang menjadi hajat Ibu. Saya bantu doakan diri sini, kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Jika sudah, kita usapkan kedua telapak tangan kita pada area wajah dan ucapkan Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke Ibu, itu yang bisa saya berikan untuk Ibu. Semoga bermanfaat untuk Ibu. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu sudah mau bersedia meluangkan waktunya ya untuk berbagi pengalaman kepada ibu-ibu semuanya. Biar ibu-ibu semuanya juga yang pada ikhtiar ini semangat lagi Bu. Karena kan ada, oh ternyata nggak sendiri nih, ada temannya gitu ya. Ya semoga apa yang sudah Ibu berikan kepada teman-teman semuanya, kebaikan ini ya dibalas oleh Yang Maha Kuasa ya Bu ya. Semoga berkah, lancar rezekinya, dimudahkan segala hal. Semakin harmonis lagi keluarganya. Ya Allah, amin. Aku juga banyak terima kasih sama Mbak Naya, Mbak Meda sudah mempercayakan aku, sudah baik banget sama aku. Pokoknya semua yang aku lakukan ini nyata adanya, tulus dan ikhlas. Semoga Mbak Meda semakin sukses dalam menebar kebaikan. Semoga semua ibu-ibu di sini tuh ya merasakan hasilnya gitu dengan sendirinya sendiri tanpa harus dari aku gitu. Mereka yang penting semua itu butuh proses gitu aja, sabar gitu. Aku pun juga kayak gitu dan aku pun juga merasakan sendiri hasilnya gitu. Aku terima kasih sekali sama Mbak Meda ini, ya Allah. Aku bilang aku mimpi apa? Iya Ibu, sama-sama Ibu. Semoga berkah ya untuk saya dan Ibu dan untuk teman-teman semuanya. Amin, sama-sama Mbak Meda. Iya, makin sukses. Amin, terima kasih Bu. Ini nanti mohon saya mau share ke teman-teman. Saya akan upload di media sosial saya karena Ibu sudah berkenan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini ya, Ibu boleh nanti bisa tonton nih suara Ibu juga. Tapi mukanya ditutupin kan? Iya betul Ibu. Nanti tetap mukanya saya blur gitu. Saya samakan. Bahkan tadi ada beberapa yang Ibu sebut nama-nama itu mungkin akan saya sensor gitu ya. Iya biar lebih amannya karena memang privasi itu penting untuk saya jaga. Saya punya kode etik di sini, jadi nggak sembarang saya share. Begini-pun juga saya harus izin dulu nih sama yang bersangkutan ya, biar nanti untuk kedepannya juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Iya siap. Iya. Oke Ibu, sukses selalu Bu. Iya. Iya, sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama Ibu. Saya akan salamkan ke Mbak Naya ya. Semoga kita ketemu lagi di Jakarta ya. Iya, di Jakarta kabari ya. Iya, baik Ibu. Saya kabari Ibu.